Jadi sekitar tahun 2021 atau 2022-an, saya sama teman saya kuncen nyari beberapa tempat atau beberapa kafe lah yang enak buat dipakai kerja. Karena kebetulan kami waktu itu ya kerjanya udah remote atau online. Jadi ya nyari tempat buat kerja yang enak. Karena ya di rumah susah lah produktifnya. Dan waktu itu ya kita belum punya fasilitas yang enak gitu, yang nyaman buat di rumah. Sampai ketika dia udah mulai kerjanya harus datang ke kantor, terus saya juga kepikiran buat ya udahlah, saya mending beli fasilitas buat di rumah aja deh. Ya kayak ini kan meja, terus kursi, terus peralatan buat kopi juga dan yang lainnya supaya di rumah nyaman. Yang mana tujuan awalnya nyaman buat kerja, tujuan awalnya ya. Sampai udah fasilitas sudah pada ada, terus sudah nyaman, yang mana yang terjadinya ya udah bisa ditebak, ya malah kenyamanan itu yang bikin saya buat diem gitu, yang bikin saya buat senang-senang aja. Saya kan ada ya monitor dua kan, yang satu di vertikalin ya fungsinya buat baca manhwa sama manga doang, enak gitu, gede. Jarang gitu kan kalau misalnya dipakai ngoding atau yang lainnya, jarang banget. Terus ini kursi juga udah enak ya, duduk lama-lama ya YouTube gitu, random nonton random YouTube ya, lama ya enak gitu duduknya udah enak. Peralatan kopi ya kesini-kesini udah mulai males ya, ujung-ujungnya beli, kalau nggak dipakai alasan juga gitu kan, oh kopinya lagi nggak ada berarti nggak bisa fokus. Ya ternyata kalau misalkan belum kuat sistemnya atau buat ya belum kuat sistem sayanya, ya kenyamanan ini malah jadi jebakan. Ya kalau misalkan Goggins bilang there is no growth in comfort comfort, ya itu ya comfort, ya nggak ada perkembangan dari kenyamanan gitu ya, memang itu buktinya. Tapi karena udah terbiasa nyaman dan udah jadi saya ngerasa normal lah dan terbiasa diem di rumah gitu kan, perspektif saya sempit, nggak banyak ngobrol sama orang lain gitu, nggak banyak dapat insight yang lain. Jadi ya saya rasa ya udah paling bener gitu kok gini, oh ya udah gitu, tinggal nikmatin aja fasilitas saya yang udah ada kan, toh kan saya kerja juga kan buat ini juga. Sampai ya hampir 1 tahun terakhir lah, saya ketika lagi ke kafe gitu kan, udah produktif tuh setiap di kafe, ya saya udah mulai bisa produktif lah, beda gitu ketika di rumah. Yang konyolnya saya udah tahu gitu kan di rumah itu ada something wrong lah, yang mana saya seringnya nggak produktif. Kalau misalkan kata Einstein kan, hanya orang gila gitu yang ngelakuin hal yang sama terus menerus tapi berharap hasil yang beda. Ya dan ternyata orang gila itu ya saya. Saya di rumah ya hampir selalu sama yang saya lakuin, kayak gitu lagi. Mungkin 1 hari 2 hari ya diganti, terus hari ketiga keempatnya balik lagi. Kalau nggak paling lama ya seminggu. Terus kalau misalkan saya udah mulai produktif sering di kafe, ada alasan lagi, Sam kan di rumah udah ada fasilitasnya, udah nyaman, bla bla bla. Saya iyain lagi karena pengen menang di rumah dan sebagainya lah. Ya udah jadi pinter gitu otak saya buat nyari kenyamanan. Ya sampai beberapa waktu jadinya saya sering berdamai atau saya sering kompromis lah. Sebelum-sebelumnya kan saya udah ikutan juga JLPTN 3 dan gak lolos, ya kompromisnya itu, oh iya Sam emang butuh waktu, oh iya Sam ini emang gini emang gini, ya banyak kompromis lah, banyak alasan juga. Dan sekarang terulang, ya memang saya lakuin hal yang sama terus menerus. Saya sekarang udah terulang sekitar 2 mingguan berarti ya. Ya nanti tanggal 6 Juli ujian, mulai ngelamun lagi, mulai beralasan lagi, mulai nyari kenyamanan lagi. Dan ternyata yang saya butuhin itu sebetulnya detach. Kalau kata Joko Willing ya, jadi kalau misalkan udah mentok atau kalau misalkan udah bingung, ya coba cari perspektif lain, detach gitu. Ya kalau saya analogin, ya saya harus keluar dari ruangan saya ini, mulai ngobrol lagi, mulai cari tahu perspektif lain lagi. Karena udah biasa di kotak saya gitu, ketika saya udah belajar sejam, oh udah sampai progres gitu kan, sebelumnya sejam aja nggak bisa. Ya memang gitu kan, kalau dibandingin sebelumnya kan hampir nol lah gitu progresnya. Tapi ya realistisnya sama keinginan saya ya nggak bisa gitu kalau cuma sejam doang, nggak cukup, banyak kompromis lagi. Ya, karena terus di kotak ini nggak cari perspektif lain, sampai beberapa hari kemarin ya udahlah saya coba ke kafe lagi deh. Ya udah saya ngalah deh, ya udah saya ego saya turunin deh gitu. Memang saya belum mampu lah gitu kalau menang di rumah. Saya coba lihat lagi lingkungan sekitar. Ketika saya udah mulai mau nyerah lagi kan, udah sejam, udah ogah-ogahan banget, mulai ada kepikiran konyol lah gitu. Kayaknya kalau misalkan gen saya lebih unggul, nggak perlu deh belajar lama kayak gini. Padahal baru sejam anjir. Emang konyol.
Terus kan saya coba iseng lah nyari gitu kan, kalau misalkan para high achiever atau para orang-orang yang luar biasa sana kayak Warren Buffett, Bill Gates dan sebagainya, emang dia kayaknya ngebutuh waktu lama deh buat belajar gitu kan. Pas saya cari tahu ternyata Warren Buffett aja baca sehari itu minimal 5 sampai 6 jam. Ya itu buat seorang Warren Buffett gitu, yang dimana saya sejam aja udah ogah-ogahan. Ya saya ngerti gitu kan, memang saya nggak bisa ngebandingin itu, tapi ya saya coba bandingin dengan tujuan yang saya ingin capai. Ya paling dekat ya N3, dan N3 itu ya nggak bisa cuman setengah-setengah. Yang saya lakuin setengah-setengah ya supaya kalau saya gagal ya saya ada alasan, ya memang saya nggak kerja keras gitu. Ya gitulah, nyaman lagi gitu kan di kotak saya lagi. Beberapa hari ke belakang ya saya mulai baru tahu gitu, baru benar-benar memahami arti kata dari detach yang dimaksud oleh Joko Willing. Jadi saya coba lihat lingkungan sekitar. Ketika saya udah sejam gitu, udah mau beres, udah mau berhenti, saya lihat sebelah kanan saya udah ada bapak-bapak yang dia kerja sampai ketiduran gitu. Bahkan ya laptopnya di depannya gitu kan, kerjaan ya saya lihat bikin apa gitu, tiduran. Terus depan saya memang ada yang pacaran, pinggirnya ada yang ngegambar, udah kelihatan mukanya udah malas banget tapi dia masih usahain terus ngegambar. Ada yang bikin laporan. Terus ketika saya pulang juga di jalan saya masih ngeluhin tentang problem saya di sini ada tumilah karena ya tempatnya lembab gitu kan. Saya keluhin itu kalau ya sampai kuku lutus lah gitu kan, marah-marah dan sebagainya. Saya ngerasa capek gitu kan terus berurusan sama tumila ini gitu. Pas saya di jalan lihat sekitar jam berapa itu, jam 12-an, masih ada orang yang dorong gerobak gitu, bapak-bapak sama ibu-ibu, terus di dalamnya ada anaknya, ya macam-macam lah. Disitulah saya mulai mengerti gitu yang dimaksud dengan Joko Willing dengan detach itu. Ya ternyata ya itu, saya terjebak lama di kotak saya ini. Saya ngerasa paling menderita, saya ngerasa paling ya dunia itu nggak adil, ya sebagainya lah. Ngerasa paling kecil, ngerasa paling gak mampu, sekaligus ngerasa paling mampu juga, sekaligus ngerasa paling spesial juga ya karena saya di sini doang, nggak ada perbandingan lain. Ya disitulah saya baru benar-benar sadar ya memang harus kerja keras, ya memang harus ngelakuin, ya memang nggak adil, ya memang it sucks gitu, it sucks ya memang sulit juga. Tapi ya saya kan sudah terlalu sering ya hidup di imajinasi saya gitu, di pikiran saya. Ya sebenarnya realitasnya kayak gitu, dan ya saya harus hidup di realitas. Dan ternyata butuh waktu hampir 1 tahun gitu buat sadar kayak gini anjir. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Pada akhirnya saya sadar lah. Pada akhirnya kemarin juga ada langkah yang sangat besar yang saya lakuin. Ternyata saya bisa belajar hampir berapa jam ya? 6 jam mungkin. Itu saya paksain, walaupun pas belajar ya banyak lagi kan alasan kayak, Sam mending cari tahu lagi cara yang paling efektifnya kayak gimana, Sam ini paling benar nggak, ini materinya cocok nggak, ini wah gitu kan banyak. Saya cuma kasih alasan aja, saya cuma jawabnya kayak gini aja ya. Saya nggak spesial, saya butuh kerja keras, saya butuh waktu buat belajar, saya butuh waktu buat mengingat, saya butuh waktu buat ngebiasain. Ya itu. Dan ya ketika udah ke realitas, ke lingkungan, lihat sekitar, ya banyak ngebantu saya lah, banyak membuka perspektif saya lagi. Bisa dibilang membuka lagi mata saya lah. Dan yang paling penting, hasil nyatanya udah ada. Itu juga karena hasil dari saya lihat lingkungan sekitar bahwa saya nggak sendirian, dan memang nggak sendirian. Itu juga kutipan yang saya pernah dengar dan baca mungkin beberapa kali ya. Dibilang bahwa apapun yang kamu rasain, apapun yang kamu alamin, apapun yang kamu laluin, ya kamu gak sendiri. Ya again, tahu dengan memahami betul gitu atau dengan bisa mengaplikasikannya sangat jauh berbeda. Yaitu saya ternyata butuh 1 tahun gitu buat ngalamin dan benar-benar paham yang dimaksud Einstein, yang itu ngelakuin hal yang sama terus berharap hasil yang berbeda. Hanya orang gila ya saya. Terus ya Joko Willing juga yang bilang detach gitu kan, harus lihat dari perspektif lain buat lebih paham dan lebih tahu gitu problemnya apa. Ya gitulah, itu aja sih yang pengen saya share. Kalau misalkan kalian juga ada cerita atau misalkan pengen share juga pengalaman atau yang lainnya ya silahkan. Kalau misalkan pengen komentar atau apapun ya monggo. Dan juga jangan lupa like dan subscribe kalau suka. Ya kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa, nggak usah. Paling itu aja sih buat sekarang ya, buat video ini. Sampai jumpa lagi nanti. Bye bye.